Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang proses budidaya ikan lele. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman atau teman-teman banyak sekali yang minat ya dalam proses budidaya pembudidayaan ikan lele, katanya itu menguntungkan ya. Nah, apakah benar seperti itu? Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah 6 cara sukses dalam pembudidayaan ikan lele ya. Jadi untuk teman-teman sebelum memulai dalam budidaya ikan lele, teman-teman wajib menonton video saya dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman mendapatkan sedikit ilmu dari apa yang sudah saya pernah alami ya. Ini saya rangkum berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Di sini saya sudah menjelaskan ada 6 cara sukses dalam pembudidayaan ikan lele yang harus teman-teman wajib ketahui. Di antaranya adalah mengenai tentang modal ya. Nah, modal ini adalah sebagai kunci utama ya, atau sebagai istilahnya itu kunci sebelum kita membuka pintu ya. Karena dengan modal ini kita bisa membangun infrastruktur ya, ataupun media tempat ya, ataupun alat semacam ember sortir dan lain sebagainya dari segi pakan dan biaya pakan. Nah, dengan modal ini kita tentunya teman-teman sudah paham ya, dan modal ini kita sesuaikan dari nanti kita mau pembudidayaan ikan lele itu dengan skala besar ataupun skala kecil. Nah, kalau modal kita besar ya kita buat skala besar, tapi kalau teman-teman ingin untuk tahapan belajar, teman-teman buatlah dengan skala kecil terlebih dahulu jika teman-teman mengalami kerugian tidak terlalu besar ya. Karena dalam pembudidayaan ikan lele ini untuk tingkat kerugian, kalau sudah terjun, kalau rugi ya rugi, kalau hasil tentunya akan cuan ya. Nah, dimanapun tempatnya, namanya usaha tentunya dengan keuntungan yang tinggi, resiko juga tinggi yang ditanggung ya. Oke, yang kedua teman-teman ya, adalah minat ya. Ketika teman-teman ingin mencoba ataupun ingin terjun dalam budidaya pembudidayaan ikan lele, tentunya teman-teman harus mempunyai minat atau keinginan ya. Keinginan inilah yang nantinya akan menuntun teman-teman untuk jalan menuju kesuksesan lah. Maksudnya itu gimana? Karena tanpa kita minat atau tidak ada keinginan, maka itu saya rasa itu akan jauh lebih sulit, bahkan tidak bisa ya. Karena setiap usaha yang kita cintai, yang kita sukai atau kita nikmati ketika dalam prosesnya, itu akan jauh lebih hasilnya itu jauh lebih mantap lah sih ya, ataupun tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi teman-teman ya. Nah, untuk minat ini juga ketika teman-teman mungkin diawali dengan hobi ya, mungkin saya hobi ternak ikan, pelihara ikan. Jadi ketika teman-teman awali dengan kecil-kecil ya, ataupun dengan skala kecil ya, ketika teman-teman sudah rasa cocok dan suka, teman-teman sudah siap untuk terjun. Nah, setelah minat ini sudah terbentuk ya, ini kan yang kedua minat. Yang ketiga adalah tekad ya. Tentunya minat saja tanpa ada tekad tentunya itu hanya menjadi sebuah angan-angan ya. Kita harus tekad, dengan mempunyai tekad kuat, kita tentunya akan jangan mudah menyerah ya. Dan untuk proses budidaya ikan lele itu nantinya ada banyak sekali rintangan yang harus teman-teman jalani. Jadi ketika teman-teman sudah terjun, itu pengalaman teman-teman itu yang paling besar, ataupun pembelajaran yang paling harus teman-teman benar-benar pelajari adalah pengalaman teman-teman sendiri. Jadi bukan dari saya ataupun dari orang lain, bukan ya. Orang lain hanya memberikan sedikit materi ya, tapi teman-teman sendiri yang menjalankan itu akan jauh berbeda ya pengalamannya. Semisal contoh seperti ini teman-teman ya. Ini saya memberikan bimbingan pada si A ya. Ini nanti kalau kamu kasih pakan ikan lele itu begini loh. Nah, pada kenyataannya ketika kita memberikan pakan seperti yang dipraktekkan, itu ikannya malah sakit ya. Itu kan berbeda ya, berbeda. Padahal sudah benar. Nah, apa permasalahannya? Nah, itulah yang akan menjadi pembelajaran untuk diri kita. Ternyata pakannya berlebihan ya. Ternyata airnya itu rusak ya. Jadi seperti itulah. Jadi pengalaman kita itu akan menjadi pembelajaran yang sangat penting teman-teman ya. Jadi setiap kita mengalami suatu kesalahan atau kegagalan, kita harus tulis. Nanti rumusannya, misal kita memberikan pakan berlebihannya itu resikonya apa dan dampaknya apa. Kita tulis teman-teman ya. Kalau kita mengalami kegagalan. Jadi jangan kita abaikan dan kita nggak reken ya, atau kita hiraukan, jangan ya. Dan yang keempat adalah fokus ya.
Ini sudah saya fokus, yang keempat adalah fokus. Nah, ini juga banyak sekali dari teman-teman yang gagal itu karena mereka dalam proses usaha mereka tidak fokus pada satu usaha ya. Nah, karena jika kita belum menguasai satu usaha ataupun satu istilahnya apa ya, tujuan atau dalam bisnis kita tidak kuasai benar-benar dan kita sudah nyabang ke yang lain, itu saya rasa akan jauh lebih sulit teman-teman ya, dan tingkat kegagalan itu, peluang kegagalan jauh lebih besar timbang keberhasilannya. Karena dalam tahapan ini itu jika kita tidak fokus, sepengalaman saya, ini kan pengalaman saya teman-teman ya, dulu saya pernah pembenihan ikan lele dan juga saya ingin cabang ke ikan hias ya, jenis gabi, ada juga yang cupang. Ternyata ketika saya sudah fokus ke hal baru, saya abaikan hal yang lama. Padahal hal yang lama ini misalnya yang ikan lele ini kan yang sudah saya tekuni dari awal ya, itu saya abaikan malah. Nah, itulah proses pemikiran kita itu terkadang seperti itu teman-teman ya. Jadi walaupun tidak semua orang seperti itu, tapi tentunya itu akan mempengaruhi teman-teman ya. Usahakan teman-teman jangan sampai mengalami hal yang saya alami ya. Jadi kita fokus pada satu tujuan, misalnya kita belajar pembenihan ikan lele ya, kita belajar sampai bisa. Kalau sudah bisa, kita tekuni terus ya. Mungkin kita perluas jangkauannya, jangan sampai kita mengalihkan dengan hal baru, karena itu bisa mempengaruhi reputasi dari pembenihan kita ya. Dan yang kelima adalah praktek ya. Nah, tentunya dari semua ini teman-teman ketika tidak praktek itu saya rasa itu sama saja bohong ya. Walaupun ini semua tentunya sudah tujuannya adalah praktek, tapi pada nyatanya ketika teman-teman hanya sebagai wacana saja ataupun angan-angan, itu hanya akan terjadi pada mimpi ya teman-teman ya. Jadi untuk praktek ini kita memang harus segera praktek. Kalau mau ada modal ya kita memang tekad harus kuat, fokus ya, kita praktek ya. Kalau kita sudah belajar, kita harus imbangi dengan praktek teman-teman ya. Nah, dalam praktek ini tentunya teman-teman, saya harap itu harus sungguh-sungguh ya, dan harus meluangkan waktu, karena dalam pembenihan ikan lele ini kan tidak hal sembrono ya teman-teman. Dalam artian modal yang besar, ketika kita gagal itu semua udah rungkat ya, ataupun bangkrut istilahnya ya. Saya harap teman-teman ketika praktek itu sungguh-sungguh dari awal, kita prakteknya itu bismillah ya, kita semoga diberikan kelancaran dalam usaha. Nah, setelah kita sudah berhasil, itu kita tetap harus sungguh-sungguh teman-teman, bukan kita menyepelekan, bukan ya. Karena yang sudah saya bilang tadi ya, ketika kita sudah fokus dan sudah berhasil, dan kita menyepelekan atau kita mempermudah suatu permasalahan, maka itu bisa menjadi kesulitan untuk kita sendiri teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman paham ya. Nah, yang keenam adalah mengenai tentang jangan mudah menyerah. Nah, ini sudah menjadi apalah istilahnya, makanan saya dulu ya mungkin ya, sampai sekarang itu sudah menjadi tekad saya, itu jangan sampai mudah menyerah. Setiap usaha tentunya akan ada resiko yang harus kita tanggung teman-teman ya. Usaha apapun itu, baik itu yang sekiranya itu wah modalnya ini mudah, ini prakteknya mudah, nggak ada resiko. Siapa bilang usaha itu pasti ada risiko? Kalau ada orang usaha bilang nggak ada risiko, itu nggak ada teman, pasti ada risiko. Sekecil apapun itu pasti ada ya. Kecuali kita mimpi ya, itu risikonya kalau bangun ini bangkrut langsung. Nah, untuk jangan menyerah ini ya, ini pengalaman saya teman ya. Dulu itu saya pernah merintis bisnis itu dari awal itu diberikan kemudahan. Alhamdulillah itu lancar, naik ya, naik. Nah, ternyata di sana di atas itu saya tidak memperhatikan tentang suatu hal dari bawah ini dulu itu saya gimana. Nah, dari awal dulu saya kan waktu budidaya ikan lele pembenihan kan modalnya itu memang dari nol ya, dari Rp700.000 dulu itu sampai sekarang mungkin berapa juta yang sudah keluar ya, mungkin berapa puluh juta untuk biaya kolam saja itu teman-teman ya. Jadi untuk setiap tahunnya ataupun setiap kalau kolamnya mudah rusak seperti kayu, itu pasti ada namanya renovasi, itu akan berkelanjutan kalau pakai kayu banyak.
Tapi kalau untuk bahan baja ringan seperti yang punya saya ini kuat, kurang lebih sekitar 3 tahun ini masih kuat teman-teman ya. Itu masih terlihat masih bagus, walaupun ada beberapa yang sudah pecah, itu hal wajar karena sudah lama ya. Nah sebenarnya ini bisa kita perkuat lagi, jangka pemakaiannya bisa 5 tahun lebih, karena dulu waktu rangkanya itu saya tidak perkuat ya, jadi ada beberapa kolam yang jebol ya, tapi untuk bagian terpalnya tetap bagus teman-teman ya. Nah dari pengalaman saya ketika dulu saya budidaya ikan lele itu alhamdulillah lancar ya, dan semoga teman-teman ketika praktek awal itu diberikan kemudahan dan lancar, dan sampai langgeng sampai ketika teman-teman menjadi orang sukses ya. Dan ketika teman-teman budidaya ikan lele, pembenihan ikan lele ini ya, itu yang pertama teman-teman kalau tidak ingin gagal itu harus memang meluangkan waktu ya. Jadi prakteknya pembenihan ikan lele ini tuh kan ini kan ya saya bilang kan hanya apa ya istilahnya itu modal, minat, tekad, fokus, dan praktek. Dalam praktek ini kan banyak sekali hal yang harus kita lakukan, dari mulai segi mengorbankan waktu ya, atau istilahnya itu kita harus siap lah, istilahnya waktu itu harus siap. Karena dalam proses kita pembenihan ikan lele, kalau kita buat sambian itu nggak bisa teman ya, apalagi kita baru belajar itu nggak bisa. Karena ketika kita merawat larva ikan lele itu perawatannya itu memang harus teliti ya, karena kalau salah sedikit ikan oleng, ikan bergerombol, ikan ngampas, dan lain sebagainya, kalau sudah terjadi seperti itu ikan akan pindah alam secara massal ya. Nah ketika kita sudah mengalami down dari awal dan kita tidak ambil dari suatu pembelajaran atau hikmah dari semua itu, maka kita pastinya akan berhenti ya. Itu saya jamin pasti teman-teman akan kapok, tidak akan mau lagi untuk pembenihan ikan lele ya. Jadi untuk usaha jenis perlelean ini sebenarnya kalau teman-teman mempunyai istilahnya apa ya, uang 500 juta misalnya contoh, kalau teman-teman nggak serius itu bisa habis teman-teman ya, bisa habis beneran itu ya. Saya nggak percaya, itu saya pernah ngalamin itu. Kalau untuk bilang kegagalan ya itu banyak sekali resikonya ya, tapi setiap resiko yang ditanggung itu besar. Kalau itu sudah berhasil tentunya itu akan jauh lebih besar keuntungannya ya. Nah untuk tingkat keuntungannya itu saya sudah rangkum di sini, itu sekitaran 300% ataupun 500%-an ya. Dari 500% ini ya, misal contoh ya, kalau teman-teman modalnya itu istilahnya itu 2 juta, teman-teman bisa mendapatkan sekitar 6 atau 8 juta, bahkan bisa 10 juta. Nah kenapa bisa begitu? Karena dalam proses budidaya pembenihan ikan lele ini kan kita jualnya itu kan kecil ya, ukurannya kecil. Nah, padahal banyak sekali kok yang mengeluh mengenai budidaya ikan lele nggak ada untungnya, karena mereka tidak diimbangi dengan belajar ya, karena asal-asal ingin ikut-ikutan akhirnya mereka korban ya. Nah ketika teman-teman sudah terjun, harus benar-benar dipelajari dari mulai pemberian pakan, perawatan ikan, perawatan air, penyortiran, dan lain sebagainya. Teman-teman harus memang benar-benar perhatikan ya, dari segi detail kecil pun teman-teman harus perhatikan. Bahkan untuk kocoran ini sudah sering sekali saya sampaikan, kocoran ini sebagai hal yang wajib untuk kolam untuk larva ikan lele ya, karena di situ larva ikan lele itu kan mempunyai maksudnya kolam larva ikan lele itu kan pasti padat ya, dalam satu kolam itu kan padat, jadi dia memerlukan oksigen yang sangat tinggi sekali, dan juga untuk oksigen yang sangat tinggi kalau kita tidak imbangi dengan air kocoran baru itu bisa membuat ikan tidak nyaman pada airnya ya. Nah mungkin teman-teman ada juga yang berkomentar, kalau dikasih aerator gimana? Kalau dikasih aerator nanti pakannya dia akan mubal ya, ataupun dia akan merusak kualitas air ya. Jadi pakailah air kocoran, itu yang saya sudah jelaskan di video-video saya. Itu sangat penting sekali, karena sistem budidaya ikan lele ya, dari pembenihan atau pembesaran, air adalah yang pertama kita perhatikan ya. Dari air kita tidak perlu membeli jenis obat-obatan ya, kalau kita tahu cara perawatan airnya tentunya ikan akan sehat, nafsu makannya bagus, jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman tidak memperhatikan air, ikan sakit, pasti tentunya akan membeli obat-obatan tertentu yang mungkin untuk merawat ikan tersebut supaya sehat kembali.
Nah, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman berdasarkan pengalaman saya pribadi dalam video pembelian ikan lele. Dan jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua ya. Dan saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Untuk teman-teman, semoga diberikan kelancaran rezeki selalu dan diberikan kesehatan dan sukses selalu untuk teman-teman ya. Dan yang baru ingin terjun atau praktek, semoga sukses ya. Oke, video ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya. Sukses selalu untuk teman-teman. Jangan putus asa dan terus berjuang dalam usaha ya.